Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 dan kelas 8 SMP MTS sederajat nih ya. Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan materi tentang aksara Jawa kepada jenengan-jenengan sedaya. Nanti di proses pembelajaran ini akan saya bawakan menggunakan bahasa Indonesia agar mudah lebih dimengerti oleh anak-anak semua ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ketika di pertengahan pembelajaran saya akan menggunakan Basa Jawa supaya anak-anak juga mengetahui beberapa kosakata bahasa Jawa ya. Nah, di kesempatan kali ini kita mau membahas sedikit tentang sejarah aksara Jawa. Sejarah aksara Jawa itu dilihat dari tradisionalnya ya, karena memang kita sebenarnya ada dua, secara ilmiah maupun secara tradisional. Tapi saat ini yang saya berikan kepada anak-anak adalah berdasarkan tradisional yang berkaitan tentang legenda Aji Saka. Nah, Aji Saka ini dulu itu sebenarnya orang sakti ya, orang sakti yang memiliki murid dan memiliki abdi sembodo yang ternyata sama saktinya. Pada suatu ketika Aji Saka ini pergi dan menitipkan pusaka keris kepada salah satu muridnya. Tapi setelah dia sampai ke tempat tujuan dia pergi, dia meminta kepada abdinya, Sembodo, untuk mengambil kerisnya yang ditinggalkan di tempat muridnya tadi. Tapi sebelum Aji Soko dulu itu pergi ke tempat yang sekarang, jadi dia itu menitipkan kepada muridnya, kepada muridnya itu dia berpesan bahwa siapapun yang ingin mengambil keris ini jangan diizinkan. Nah, karena itu waktu si abdinya Aji Soko ini, si Sembodo ini memang datang ke tempat si muridnya tadi, muridnya itu tidak mempercayai begitu saja apa yang disampaikan oleh Sembodo tadi. Jadi terjadilah pertempuran yang benar-benar, sampai keras banget kan pertempurannya itu karena memang si Dora dan Sembodo ini sama-sama saktinya, sampai keduanya akhirnya meninggal. Jadi sebagai peringatan atau sebagai menandai dari meninggalnya murid dan abdinya tadi, Sembodo tadi dari Aji Soko kemudian membuat aksara Jawa legengna cacahe 20. Nah, wiwit saka Hanacaraka nganti Ngo. Nah, itulah legenda singkatnya ya anak-anak. Terus, untuk kepenulisannya, jadi penulisan aksara Jawa itu ada aturannya. Jadi, untuk penulisan aksara Jawa itu pada umumnya itu gantung, gantung, gandul, gandul pada garis atas lembar kerja kita. Jadi di buku anak-anak sekarang kan sudah ada garis-garisnya toh itu yang horizontal ya. Jadi untuk kepenulisan aksara Jawa itu bagian bagian punggungnya, bagian atasnya itu, yang bagian melentuknya itu yang bagian atas itu dari aksaranya itu harus menyentuh bagian garis atas. Jadi gandul, dia itu seperti melayang gitu ya. Jadi seperti gambar yang anak-anak lihat sekarang, itu gambarnya itu dia itu kan dari ini garisnya, lalu dia itu gandul, dia itu menyentuh menyentuh garis bagian atas. Seperti ini ya. Itu untuk kepenulisan aksara Jawa. Nanti kalau ada pasangannya, itu nanti pasangannya ditaruh juga di bawahnya ini gandul. Jadi ada pasangan yang ditulis di bagian sejajar dengan aksaranya atau pasangan yang ditaruh di bagian bawah aksaranya. Nah, itu nanti kita bahas di slide yang berikutnya. Terus yang akan kita pelajari di pertemuan ini yakni kita akan mempelajari tentang aksara Jawa Hanacaraka yang pertama, aksara pasangan, aksara sandangan, terus aksara rekan, aksara angka, dan aksara swara atau vokal. Nah, untuk aksara Jawa sudah kita pelajari di sini ya tadi ya. Ini adalah aksara Jawa secara umum Hanacaraka, Data Sawala, Pada, Jayanya,
Mogobotongo. Nah, anak-anak bisa cari di Google atau melalui buku pembelajaran yang anak-anak punya. Hanacaraka itu ada jenisnya itu 20 ya, 20 huruf nanti yang mewakili secara umum Hanacaraka. Lalu untuk materi berikutnya ya, ini adalah aksara pasangan. Aksara pasangan itu aksara konsonan dari masing-masing aksara Hanacaraka ini tadi. Jadi, aksara pasangan ini nanti akan dipakai ketika kita ingin menyigek atau mematikan konsonan dari suatu kata, kayak gitu ya. Nanti kita beri contohnya, tapi di sini kita kasih tahu dulu pasangan itu ya. Jadi pasangan itu ada yang ditulis di sejajar kayak seperti ini. Ho, ini sejajar. Jadi pasangannya ho ini sejajar ditulis di atas. Jadi gandul, ketemu gandul di atas ya. Tapi juga ada yang ditulis di bawah. Nah, ditulis di bawah seperti ini. Pasangan co juga ditulis di bawah. Pasangan ro ditulis di bawah. Terus pasangan do, to, wo, lo itu juga di bawah dan selanjutnya ya. Ada juga yang memang kalau seperti no, wo, terus aksara pasangan nyo. Nah, ini nanti harus bergabung dengan eee, aksara yang dia pasangi di atasnya. Jadi dia itu enggak terpisah seperti ini ya, nanti dia itu nempel di bagian kakinya sini. Tapi tergantung nanti aksara di atasnya itu aksara apa. Kalau aksara misalnya di atasnya itu aksara co, berarti ini nanti si pasangan no, pasangan nyo ini nanti kan ada garisnya ini ya. Ini nanti gantung di sini, nempel. Nah, gini, kayak gitu, ya. Tapi kalau yang mereka pasangannya sejajar seperti ini pasangan po ya ini ya. Ini ada yang ditulis di atas, seperti pasangan ho, po, so, itu ditulis di atas. Jadi nanti pasangannya nanti, eee, aksara yang dia matikan, lalu dia tulis di sampingnya, kayak gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Oh, bentar kita masuknya ke fungsi dulu ya. Fungsi dari aksara pasangan itu untuk menggantikan aksara carakan apabila aksara carakan tersebut berada di belakang aksara yang bersifat sigek atau mati, mematikan konsonan ya. Jadi kalau misalnya so, a-nya itu hilang, jadi yang dibaca itu s. Nah, gitu loh. Yang proses perubahan konsonannya tidak dikarenakan mendapatkan sandangan sigek atau pangkon. Nah, pangkon ini penggunaannya juga khusus sendiri ya. Jadi berbeda dengan pasangan. Sama-sama mematikan membentuk sebuah konsonan tapi penggunaannya punya caranya sendiri-sendiri. Contohnya seperti ini. Mangan nanas ya, mangan nanas. Aksaranya seperti ini. Nah, ini namanya adeg-adeg. Jadi setiap kalimat, awal mula kalimat penulisan aksara Jawa itu pakai adeg-adeg seperti ini ya. Dibacanya itu enggak ada bacaannya. Kalau ini kan mo. Lah ini ya cuma fungsinya untuk sebagai awal kalimat, sebagai awal kalimat. Jadi setiap penulisan awal kalimat itu pakai ini ya. Nanti diakhirinya pakai titik seperti ini. Nah, sebentar maaf. Pakai titik. Nah, pakai titik. Lah ini terlalu ke atas ini. Oke, pakai titik ya. Ini seharusnya di sini ya, di bawah ya. Ini terlalu ke atas. Jadi kita balik lagi ya, mangan nanas. Mangan nanas itu aksara Jawanya itu seperti ini. Ma, terus ini ngo. Lah ini ada no, no kan. Jadi kalau kita baca itu mangano karena dia mangan di sini mati konsonannya. Di sini kan mati kan, harusnya kan ada a-nya. Cuma untuk menghilangkan a-nya ini, kita harus mematikan si a-nya. Jadi dipakailah pasangan, karena di belakangnya ini ada nol lagi. Jadi mangan ini n nolnya dimatikan pakai pasangan, mangan, mangan ya, mangan. Jadi dia dibacanya mangan. Terus ini pasangan no, ini mewakili nah ini. Terus ini no yang berikutnya.
mangan, na, terus ini so dimatikan pakai ini apa, pangkon. Jadi tidak menggunakan pasangan so, karena memang di belakangnya ini sudah tidak ada kalimat lagi. Jadi kalau sudah tidak ada kalimat lagi, ya udah pakai pangkon. Dan saya lupa ya di sini. Setelah menggunakan pangkon, kita tidak perlu menggunakan titik ya. Karena pangkon ini juga mewakili sebuah akhir dari kalimat. Jadi mengakhiri sebuah kalimat bisa diartikan juga titik ya. Jadi nggak perlu pakai titik kalau sudah pakai pangkon. Nah, jadi tulisannya seperti ini ya, mangan, ini mangan, terus ini pasangan no mewakili ini ya, nas. Ini so dimatikan pakai pangkon karena memang sudah tidak ada kalimat yang mengikutinya. Itu ya. Semoga anak-anak paham. Lalu kita masuk ke sandangan. Sandangan di aksara Jawa itu ada banyak banget ya. Ada ulu yang membuat sebuah kata itu menjadi vokal I, suku vokal U, taling vokal E, pepet vokal E, taling tarung vokal O, layar untuk menambahkan konsonan R di bagian akhir konsonan ya. Jadi seperti layar gitu kan. Layar jadi R-nya ini adalah si ini, simbol ini layar. Terus wegian itu untuk menambahkan konsonan H di belakang, cecak untuk menambahkan konsonan eng di belakang, terus pangkon untuk tanda penghilang vokal. Nah, yang tadi ya, yang sudah kita pelajari di pasangan. Pengkal itu tanda ganti konsonan nyo. Dia nanti akan ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah suatu suku kata. Terus cakra ini sama seperti pengkal di tengah-tengah suku kata yang artinya ra, terus keret itu yang artinya re, gitu ya. Nanti kita akan kasih contohnya. Nah, seperti ini contohnya ya. Untuk ulu, ulu ini menambahkan vokal i kepada konsonan kata. Nah, di sini saya beri contoh. Ini aksaranya namanya apa? Coba dicatat ya kalian. Aksaranya apa bacanya? Ini to, ini lo pakai ulu. Berarti dibacanya tali. Terus yang ini suku. Nah, penggunaan suku itu seperti apa? Nah, penggunaan suku ini kan menambahkan vokal u ya. Vokal u di sini ada aksara apa ini? Bo kan. Terus ditambahi taling tarung. Kalau pakai taling tarung berarti dibacanya bo, bo ya, bo. Terus ini ada lo lagi pakai ulu berarti dibacanya lu. Dibacanya ini jadinya semuanya bolu. Nah, bolu. Terus taling, taling itu e ya, e ya. Jadi taling itu menambahkan vokal e. Di sini contohnya ada di sini aksara apa ini yang bentuknya seperti ini? Ini aksara jo ya, aksara jo, JA. Terus ini ada ro dikasih taling berarti pakai dibacanya re ya. Terus dibaca apa? Jare kan? Dibaca jare. Terus ini di sini ada sandangan pepet, simbolnya seperti ini kayak O cuma dia nggak full ya, nggak full dia itu ada bukaannya sih di sini. Nah, di sini saya beri contoh di sini ada ini lo lagi ya, lo terus dikasih pepet berarti jadi le. Le di sini ada mo, terus di sini ada wekian. Wekian tadi apa? H ya, konsonan H di belakang. Jadi dibacanya semuanya lemah. Nah, kayak gitu ya. Terus sandangan berikutnya taling tarung. Taling tarung itu membuat vokal O untuk aksara kita. Jadi di sini saya misalnya ada contoh seperti ini. Ini aksara apa ini anak-anak? Ini bo ya. Ini aksara apa ini? Go. Nah, terus ini kita balik lagi, ini bo dikasih taling talung berarti menjadi bo, kan? BO ya, BO, bo. Terus ini go dipakai taling tarung terus dikasih layar jadi
Bogor. Jadi ini baca Bogor kayak gitu ya. Terus layar. Nah, ini layar, sudah layar itu udah kita pakai nih di atas nih sebelumnya nih. Nah, layar. Layar ini untuk menambahkan konsonan R di bagian belakang. Nah, di sini saya kasih contoh, ini ada lo lagi dan ini ada aksara nyo. Berarti dibaca layar. Nah, ini kan anak ada R kan di sini. Jadi dia menambahkan konsonan R di bagian belakang. Kalau Wegian itu menambahkan konsonan H ya. Diingat-ingat ya, konsonan H. Di sini saya ada aksara ho sama ini aksara apa ini? So ya. Terus ditambah Wegian. Jadi dibacanya asah ya, kayak gitu ya. Asah. Nah, coba dibaca lagi asah kayak gitu. Nah, terus di sini saya ada cecak, aksara aksara sampean sandangan cecak, terus ada tambahan simbolnya seperti ini ya, aksaranya. Namanya cecak. Bukan cicak loh, tapi cecak ya. Nah, astagfirullah. Nah, di sini mm, contohnya ini ada aksara apa ini, anak-anak? So ya, so terus di sini ada aksara ro, terus ditambah cecak. Jadi dibacanya sarang. Nah, jadi dia menambahkan konsonan eng di bagian belakang suatu aksara. Nah, kayak gitu ya. Terus pangkon, sandangan pangkon. Di sini simbolnya seperti ini. Ini untuk mematikan suatu aksara menjadi membentuk sebuah konsonan. Nah, di sini ada aksara apa nih? Ada aksara apa nih? Ho ya. Ho terus aksara apa ini? Mo. Terus di sini ada aksara apa ini? Ho lagi. Ya kan? Jadi dibacanya omah. Kayak gitu ya. Omah. Nah, terus di sini ada pengkal. Pengkal itu di bagian tengah-tengah ya. Dia jadi di bagian tengah-tengah, di tengah-tengah suku kata. Jadi di sini saya punya kalimat ini apa namanya? So, terus ini to. Jadi dibacanya apa? Dibacanya apa? Kita kasih latinnya ya di sini ya biar kalian tahu. Nah, dibacanya setia. Kayak gitu ya. Terus kalau cakra ini sama ya di bagian tengah ya. Terus di sini ada aksara apa ini? Nah, ini ada aksara nu Latin ya, bentar. Aksara nu terus dia ada go ya, berarti nugraha. Nah, nugroho ya. Terus di sini ada cokro keret, masih sama. Dia berada di bagian tengah ini suku kata. Jadi yang ditempeli dia di tengahnya ketambahan berarti kalau ini aksara ko toh, aksara ko ketambahan itu cokro keret jadinya ntar saya ganti lagi tambahan cokro keret berarti jadinya kre, terus di situ ada to pakai pepet, terus ada go dimatikan di pangku berarti jadi kretek. Kayak gitu ya caranya anak-anak bacanya. Terus yang berikutnya adalah aksara rekan. Aksara rekan ini biasanya digunakan untuk menegaskan suatu kata yang memang itu katanya itu berasal dari resapan bahasa asing. Jadi kan anak-anak kan biasanya kan dari teman-teman anak-anak satu kelas saja lah. Itu biasanya kan ada yang namanya pakai Fatimah, itu kan Fatimah. F itu nggak ada di bahasa Jawa. Aksara Jawa itu nggak ada ya. F itu nggak ada. Jadi pakainya po yang dikasih cecak 3. Jadi biar bisa dibaca fa atau fa. Terus ada Z juga. Z itu biasanya kan dari bahasa Arab, zikir, zakat, kayak gitu kan. Terus apa meneh ya kayak KH juga itu kan dari bahasa Arab. Terus GHA itu juga dari bahasa Arab seperti ini ya. Gofur, Gofar kayak gitu ya. Nah, itu kan dari bahasa-bahasa asing ya, dari bahasa Arab.
termasuk nama-nama hari yang biasa kita pakai, Jumat, Senin, Selasa, Rabu itu juga dari bahasa Arab. Kita itu kalau di bahasa Jawa, ning basa Jawa kuwi iki ngertine namung, Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing. Nah, itu hari-hari di Jawa ada 5 tok ya, kalau di Masehi itu resapan. Termasuk nama bulan seperti April, Januari, November kayak gitu. Nah, itu termasuk bahasa serapan yang memang aksara Jawanya itu pakainya aksara rekan sama yang satunya itu ada aksara murda dan aksara swara. Tapi kita belajarnya di aksara rekan dulu ya. Terus contoh penggunaannya itu seperti apa? Nah, jadi contoh penggunaannya itu seperti ini ya. Banyak kata yang biasanya itu kita itu di Indonesia itu dari resapan-resapan bahasa asing ya, karena memang bahasa ya, kita itu kan pernah dijajah negara-negara lain, terus didatangi oleh negara-negara asing untuk berdagang. Jadi banyak kata-kata, kosakata yang masuk ke bahasa Jawa, tapi untuk menyesuaikan itu penggunaan aksara Jawanya itu juga dimodifikasi agar bisa menyesuaikan ya, bisa ditulis. Nah, di sini seperti contohnya goib, zakat, fajar, kotib, mazhab itu bahasa-bahasa Arab kan. Dan masih banyak lagi sih seperti bahasa Inggris juga ada. Nah, itu biar bisa ditulis di aksara Jawa, jadi dimodifikasi pakai aksara rekan. Nah, seperti ini. Ya, ini pasangan dari aksara rekan. Aksara rekan itu cuma ini tok ya yang perlu kalian hafalkan ya. Ada 5 ini yang perlu kalian hafalkan. Untuk penggunaannya seperti ini. Contohnya, tulodo itu contoh ya. Zikir, teksnya zikir. Nulisnya itu seperti ini ya. Jadi maaf ya kalau memang tulisnya agak jelek ya, agak jelek atau bahkan kurang jelas. Di sini zikir itu tulisannya seperti ini ya. Ini pakai do yang dikasih cecak 3 sama ini apa ini namanya tadi anak-anak? Apa namanya? Wulu ya. Yang jadinya vokal I. Jadi zikir pakai layar ya. Kalau Fatimah, nah ini Fatimah ini kan F itu dan V di bahasa Jawa itu nggak ada, tapi pakai resapannya itu pakai po dikasih cecak 3 terus ditulis ini ti, Fatimah pakai wegian. Nah, seperti itu ya. Jadi gampangnya ya anak-anak ya. Kalau kalian mau cari resapannya itu aksoronya itu sama seperti aksara yang hampir mirip sama Ahono Coroko seperti zikir. Zikir itu kan awalnya kan D kan, berarti kemungkinan do. Nah, ini kan aksara do. Terus Fatimah itu kalau orang Jawa itu nyebut F atau V itu kan biasanya simbah-simbah kita dulu itu ngomongnya kan Fatimah ngono kan. Jadi lebih cenderung ning po. Jadi pakai aksara po. Nah, seperti itu ya. Terus kalau misalnya Z, kalau Z itu contohnya zakat ya. Zakat itu kalau orang-orang dulu, simbah-simbah kita dulu ngarani zakat itu kan wis zakat urung, wis zakat urung. Dadi cenderung ke jo-nya itu lebih 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 kental ya. Jadi zakat sik. Nah, kayak gitu ya. Jadi pakai aksara jo, kayak gitu. Nah, ya gampangnya untuk mengingat-ingat itu seperti itu. Tapi kalau dibentuk kalimat itu seperti apa, Pak? Nah, kalau dibentuk kalimat itu seperti ini saya kasih contoh. Fatimah lagi zikir ning musola. Nah, jadi kita ambil oh ini salah-salah nih. Ini ning musholanya nggak ada. Ini Fatimah lagi zikir. Nah, Fatimah lagi zikir gitu aja ya. Jadi di awal kalimat kita harus pakai ini namanya adek-adek tadi yang Bapak saya sampaikan. Terus kita tulis Fatimah, Fatimah ya, Fatimah lagi go pakai wulu, terus ini ada do pakai 3 cecak dan wulu siji dadi zi, to pakai wulu dan layar. Jadi zikir kayak gitu ya. Jadi anak-anak coba tulis sendiri ya dengan, variasi kalimatnya anak-anak masing-masing sesuai kreativitas anak-anak adik-adik masing-masing ya seperti Fatimah lagi dolan karo Gofar misalnya kan di sini ada Gofar itu di sini ada GHO kan. Nah itu bisa silakan ambil contohnya masing-masing sesuai kreativitas anak-anak semua.
kayak gitu ya. Terus di sini kita akan lanjut ke aksara ongko. Kalau aksara ongko ini sudah banyak yang mempelajari ya. Jadi kalian yang perlu kalian hafalkan itu ya ini, ada 10 aksara Jawa ini. Kalau dari aksara itu memang yang perlu dilakukan pertama kali memang harus dihafalkan semua. Ya dihafalkan semua simbol-simbolnya ini, aksaranya ini dihafalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jiro, lu, pat, mo, 6, 7, 8, 9, kosong, 0 ya. 0, 7, 10 mau salah. Nah, yen basa kramane setunggal kalih tiga sekawan gangsal 6, 7, 8, 9, 0. Nah, kaya ngono ya. Terus penulisannya kepiye? Tak kasih contoh seperti ini, wetonku Jumat Kliwon. Ya, sapa sing wetone Jumat Kliwon? Padha karo Bapak berarti. Wetonku Jumat Kliwon 19 Agustus 1994. 1994. Kalau ditulis aksara Jawa seperti apa? Seperti ini. Nah, ini maaf ya, nggak ada adek-adeknya, tapi memang harus ada adek-adeknya. Cuma ini nggak ada adek-adeknya, saya tulis pakai PC soalnya. Nah, di sini wow, ini wow ya, weton, weton. Nah, di sini weton, N-nya mati, terus di bawahnya ada aksara ko dan wulu, ku, wetonku, kayak gitu ya. Terus Jumat, Jumat di sini dimatikan karena dia nama hari juga nggak apa-apa. Terus wetonku Jumat Kliwon. Nah, Kliwon ini karena kita di aksara Jawa nggak ada KLI itu nggak ada, jadi kita pakainya pasangan ya, Kliwon seperti ini cara menulisannya. Ini kan pasangan L ya, pasangan lo, jadi yang dimatikan itu K-nya, K, ko mati, LI, Kliwon. Nah, terus untuk penulisan angkanya, penulisan angka, itu di awal angka sama di akhir angka, itu dikasih cecak 2 bertumpuk seperti ini ya. Nah, ini 19 Agustus ditulis biasa. Terus ada angka lagi 1994. Berarti ditulisnya langsung 4 angka terus akhiri kayak gini lagi. Oke, itu cara penulisan aksara angka. Terus aksara swara. Aksara swara itu ana apa wae ya? A, E, I, O, U. Nah, simbolnya seperti ini harus dihafalkan ya. Terus untuk penggunaan aksara swara itu ada caranya ya, hampir sama seperti aksara mudha, fungsinya dalam kegunaan tertentu. Jadi yang perlu kalian ketahui, yang penting fungsinya itu memiliki kegunaan tertentu. Penggunaannya juga ada aturannya. Aksara swara dalam penulisan Hanacaraka digunakan untuk menulis aksara vokal yang menjadi suku kata, terutama yang berasal dari bahasa asing, nama bulan, negara, agama, dan lain-lain. Untuk mempertegas pelafalannya saja. Lalu aksara swara tidak bisa diberi sandangan vokal. Berbeda dengan aksara apa tadi? Rekan ya. Aksara rekan itu dia punya pasangan. Nah, seperti ini. Tapi kalau aksara swara itu enggak ada pasangannya, ya. Karena aksara swara itu biasa ditulis di bagian awal suatu kata. Misalnya, misalnya ini ya, Agustus. Misalnya Agustus kayak gitu. Kalau dia ketemu di tengah kalimat, dia nulisnya pakai aksara swara A seperti ini ya. Seperti itu ya anak-anak, paham ya? Terus untuk contohnya itu seperti ini. Aksara swara ya. Bulan Oktober. Jadi penulisannya seperti ini. U ini lo, N ini di pangku ya. Ini hilang sedikit ya. Jadi di pangku wulan. Ini suara O. Kita cek ya. Suara O seperti ini. Benar kan? Mana tadi? Suara O, ok, ok ya. Ini ok dibaca. Ko-nya kan kena pasangan. Jadi dia dibacanya cuma K-nya aja. Jadi ok, terus to, ini to, taling tarung. Jadi taling tarung ini bukan untuk si ko, tapi untuk di bawahnya. Ya, kalau dia pakai pasangan itu sandangannya itu
untuk yang pasangannya, bukan aksara yang di atas, tapi untuk pasangannya ya. Berarti Oktober ya, pakai pepet terus dikasih layar, terus titik. Karena dia pangkonnya kan di depan ini tadi, dia harus pakai titik. Tapi kalau ini pakai pangkon, berarti nggak perlu titik. Kayak gitu ya. Terus contoh yang kedua, agama Islam. Nah, ini ketemu kan, A gede kan. Nah, ini A besar vokal, berarti pakainya aksara swara A. Nih, mana tadi? A, seperti ini. A, berarti agama, terus agama. Oh, ini salah ini. Ini kudune, ini to ini. Agama. Ini harusnya pakai ho ya. Jadi salah ya anak-anak ya. Maaf, Bapak salah ini. Berarti yang betul harusnya ini. Langsung saya koreksi ya. Agama. Bentar. Nah, agama. Nah, ini yang benar nih. Agama. Ini pakai vokal harusnya. Iya. Nah, mana tadi? Nah, ini nggak perlu spread. Nah, agama ini yang benar. Biar jelas kalian ya. Agama, terus ini I, S. Nah, ini harusnya pakai pasangan lo ini ya. Tar. Harusnya pakai pasangan lo. Nah, Islam. Terus di pangku. Mana pangkunya? Bentar. Bapak nggak hafal soalnya. Islam. Mana ya? Bentar. Gak ketemu-temu. Mana ya? Gak ketemu anak-anak. Mana ya? Pasangan pong. Mana ya? Di mana? Di mana? Di mana? Pokoknya ini pangku lah. Pangku seperti ini ya. Ini nggak ketemu-temu soalnya. Nanti malah jadi lama kalian. Nah, pokoknya ini seperti ini ya. Agama. Ini sampai agama. Terus ini Islam. Islam maunya ini dipangku seperti ini. Ya. Jadi dipangku seperti ini. Biar kalian tidak salah. Mana ya? Crop ya. Nah, mana? Tak crop ya. Kan jadi lucu yang ini caranya ya. Nah, maunya gini. Nah, kayak gini ya. Terus ini nggak pakai titik. Aduh. Mana lagi? Mana. Nggak pakai titik. Yang sudah pakai pangku itu jangan pakai titik. Sudah.
udah kok nanti double malah. Nah, kayak gini ya, Islam, kayak gitu. Terus nanti yang perlu kalian pelajari aksara Jawa itu cuma ini saja ya, ada 6 poin ini, kita sudah pelajari, ada hanacaraka, aksara pasangan, sandangan, aksara rekan, aksara angka, dan aksara swara beserta fungsi dan penggunaannya. Untuk latihan soalnya, anak-anak semua bisa coba latihan menulis di buku pembelajaran yang sudah dimiliki oleh kalian masing-masing. Nanti jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa chat pribadi kepada Bapak ya. Mungkin ini saja pertemuan kali ini. Sudah cukup lama videonya. Jika memang ada salah dalam proses penyampaiannya tadi atau kurang paham bisa langsung japri ya atau tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.